Kalau bawa cowok atau punya cowok sebetulnya merugi kalau di Eropa. Kalau di Eropa itu rugi banget, 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 banget. Aduh, bangetnya tuh kayak perbedaan antara neraka dan surga. Karena ini negeri bebas loh. Negeri bebas seperti ya hampir hampir mirip dengan Thailand, Jakarta gitu. Ini negeri bebas loh. Nggak harus kitanya punya cowok itu enggak. Malahan ruginya, saya nggak mau seperti orang-orang Prancis, cowoknya tuh diumpetin. Kalau setiap ada kontrol, ngerti nggak sih kontrol tuh kalau ada orang pemerintah nih buntutin kamu, wah ternyata nih cowok tinggal sama ceweknya, tapi nggak ngomong supaya ini ceweknya punya subsidi, ngerti nggak? Ngebohongin pemerintah, ngerti nggak? Halo, apa kabar? Nih, lanjutin lagi soal rumah. Rumah di sini murah, murah, nggak hampir nggak beda jauh sama Jakarta ya. Dan ini rumah loh, rumah ya, betul-betul rumah sama dengan di Jakarta. Dan di sini tingkat lagi. Jadi di sini rumah nggak mahal. Tapi hati-hati kalau saya bilang hati-hati. Di sini yang mahal tuh dalam 10 tahun segala maintenance-nya, tahu kan maintenance-nya? Maintenance-nya itu wajib, wajib, awas, wajib. Kamu paham gak sih wajib? Mau kamu sudah mati, mau kamu udah gak bernyawa lah, terserah. Mau kamu koma nih di rumah sakit, ada kan orang koma sampai bertahun-tahun. Kamu selama kamu masih ini belum berbalik nama, ya kan, bukan milik negara, kamu akan terus bayar. Jadi harus diwariskan otomatis secara ke anak atau ke orang ahli waris. Di sini anak itu nggak bisa dikosongin gitu loh, nggak bisa. Jadi anak wajib dapat, pasti dapat, istilahnya pasti dapat, kecuali kalau ibunya itu tidak mau mewarisi ke anak. Misalnya mau diwarisinnya ke benda sesuatu lah, bisa. Dan pemerintah sama lah seperti di mana-mana akan ngambil alih kalau dia nggak punya waris. Jadi selama di sini kitanya udah membeli namanya acquisition itu hak milik ya. Jadi sebetulnya kita itu tidak betul-betul milik, karena kan seperti di Indonesia, kalau di Indonesia masih mending karena tanahnya segala macam dan iklimnya mendukung. Kalau di Eropa, Kanada, Amerika iklimnya tidak mendukung. Jadi mustahil yang sistem di sini dibuat di Indonesia, itu sangat mustahil. Kenapa? Karena orang lebih milih tidak punya rumah kalau di Indonesia. Kenapa? Karena cuacanya cantik, bagus. Yoi, saya yakin kalau orang Eropa yang miskin-miskinnya tahu Indonesia, saya yakin mereka nggak bakal balik lagi ke negara ini. Maka jangan dibagi tahu, jangan. Takutnya nanti kayak dulu lagi ada orang bule-bule yang miskin itu pada kesana. Jangan, itu mereka itu cuma malas aja. Padahal di sini mah orang-orang yang nggak kerja aja digaji, ngerti nggak? Jadi itu malas aja dia. Karena di sana nggak ngapa-ngapain, nggak perlu kedinginan, nggak perlu ada badai segala macem, bisa tidur di jalanan, bisa tidur di pohon, bisa tidur ngumpet-ngumpet, ngerti nggak? Dan nggak akan kedinginan. Jadi tetap aja di sana Indonesia tuh sistem perumahan dan maintenance di sini tuh nggak akan bisa dibuat, nggak akan bisa, karena manusia lebih cerdik ya, banyakan cerdiknya. Jadi nggak mungkin bisa. Jadi kamu nggak usah khawatir, yang ada di sini nggak akan bisa. Contohnya lagi, yang di sini bisa dan di sana nggak mungkin bisa. Orang yang tinggal di rumah kita, kalau kita laporin atau masuk aja udah kena pasal berlapis ya kan, masuk ke rumah kena, bongkar rumah kena, ya kan. Kalau di sini nggak bisa itu. Sampai kalau udah bahkan ada rumah yang 10 tahun ditinggalin sampai 30 tahun udah bisa jadi milik kamu selama kamu membayarkan pajaknya, karena dianggap rumah orang hilang, orang yang tidak dikenal, mungkin dia mati tidak diketahui atau tidak punya ahli waris, tapi dia tetap membayar dan tinggal di situ secara aman, tidak pernah diganggu gugat dengan pihak manapun, itu boleh asalkan kamu bayar pajaknya. Kenapa tadi kan saya udah bilang, karena pajaknya
amit-amit cabang bayi kan, dan pajak itu banyak macam-macamnya, dan itu wajib selama kamu masih akis, masih hak milik kamu, walaupun kamu koma nih 10 tahun nih gak bangun-bangun, tetap kamu bayar, itu ada pajaknya, kecuali kalau kamu minta pengampunan, itu ada seperti di Indonesia. Tapi di sini yang namanya asuransi itu wajib, kalau kagak kena kamu dibui, ya. Jadi sistem di sini nggak mungkin banget dibuat di Indonesia, nggak mungkin, karena orang sini kalau tahu di Indonesia itu anget, dia nggak akan punya rumah, dia nggak mau dia, ya, oke? Kenapa? Karena rugi dong, rugi banget, ya kan? Ntar aku bagi tahu contoh-contohnya dari video-video yang aku buat di Facebook ya. Gimana kalau orang sini jika mereka tahu Indonesia tuh hangat gitu loh. Sepanjang tahun maksud saya, dia tuh hangat terus, nggak pernah dingin, ya kan? Maksud saya hanya satu iklim. Halo. Ya, saya lanjut. Ya, soal iklim ya, iklim di sana di Indo, kayaknya ini orang sangat miskinnya ya. Saya bilang orang miskin atau sangat miskinnya, dia paling kagak bakalan mau punya rumah. Setahu saya. Yang kaya aja, yang mendingan aja, mereka akan pergi rumah tuh rumah kampung, rumah yang sembunyi-sembunyi, kayak kebanyakan orang-orang bule. Lihat aja. Saya bilang bule ya, bule-bule yang Eropa, bule-bule bersuhu sangat dingin, bukannya bule-bule yang gimana gitu, ngerti lah maksudnya saya. Mereka bule-bule Eropa, mereka akan menyembunyikan diri mereka. Itu yang kelas menengah aja, apalagi yang kelas miskinnya, mereka akan bersembunyi jauh, tempat tinggalnya agak jauh, asalkan mereka tenang, dan yang jelas mereka ogah membayar. Ogah, kenapa? Karena dia udah capek, dia tak kalau tahu di sana di Indonesia tuh nggak butuh nggak butuh rumah untuk tidur, ngerti nggak? Karena di sana suhunya nggak dingin, nggak hujan, nggak badai, nggak bersalju, ya kan? Jadi, dan kalaupun panas nggak panas banget seperti di Eropa. Di Eropa kadang-kadang panasnya 45 derajat, 50, gila kan, kayak di Dubai. Jadi nggak mungkin deh, setahu saya nggak mungkin. Mereka akan tinggal di hutan, tinggal di pohon. Itu impian mereka itu. Waduh, mereka yang kayak begitu mah akan melakukan apa aja asalkan bisa tinggal di tipe-tipe kayak gitu. Ini mereka belum tahu nih. Ini kalau udah tahu, udah ngetren lagi, akan boyong mereka ke sana. Saya bicara yang bulenya ya, bukan yang dari Arab kah, manakah, campuran kah, bukan, yang asli bulenya. Mereka begitu tipenya, nggak mau yang megah segala macam gitu seperti zaman Belanda dulu. Beda, karena itu kelas sangat tinggi ya. Yang zaman Belanda itu kan kelas tinggi, mereka orang sangat kaya, keluarga dari kerajaan, keluarga dari pekerja di kerajaan segala macam ya. Baru mereka mau punya rumah, itu pun rumah tugas, ngerti nggak? Jadi setahu saya orang-orang bule dari yang miskin sampai ke kelas menengah, dia nggak mau punya rumah, dia akan tinggalnya nyelip-nyelip gitu di hutan. Ada kan salah satu orang Prancis yang nikah sama orang mana lah gitu, dia tinggal di tengah hutan, dan ternyata diikutin juga sama orang-orang yang bule-bule di Bali. Mereka tinggalnya di hutan-hutan gitu loh, mirip saya. Ternyata kita punya insting yang sama, punya kebiasaan yang sama, ngerti nggak? Kenapa? Karena di sini ini, di Eropa ini dingin banget, nggak mengenakan, dan apa-apa serba wajib gitu, apa-apa serba hukuman, ngerti nggak? Berbeda dengan kita. Di sana lebih baik nggak punya rumah deh, hinggap di mana-mana gitu, punya gubuk aja juga bayar murah, udah nyaman, udah kayak surga ya, udah kayak surga. Jadi yang kayak begitu itu yang sebetulnya yang kita butuh. Yang lain-lainnya nggak mau kita. Saya bukan bule, cuma saya udah kebiasaan sama mereka. Jadi kayaknya tinggal kayak hidup kayak begitu udah enak. Itulah surga saya gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang masih kerja sama pemerintah ya, mereka terikat dengan perusahaan ini seperti suami saya, baru mereka mau tinggal di hotel-hotel mewah, hotel bintang 5, bintang 6 seperti yang dulu waktu kami di Malaysia ya.
mereka akan tinggal di tempat seperti itu, atau rumah-rumah tempat tempat kerjanya itu diharuskan keselamatan, makan dan lain-lain ditanggung, dan juga nggak jauh transportasinya ke tempat kerja. Makanya beda. Tapi kalau orang yang independen, ya orang biasa aja independen, mereka akan milih jauh, nggak akan mau punya rumah. Ya gitu. Maka saya bilang di sini ini kalau punya rumah ini kayaknya untuk kami ya wajib ya. Tapi banyak tetek bengeknya. Jadi saran saya mah kalau bisa, kalau udah ada di Indonesia, mendingan di Indonesia aja. Kalau di sini ya beli, lepas itu setelah sudah mau mau pensiun ya, bagusnya sih dijual aja lebih bagus, atau diwariskan ke anak gitu loh. Dan kalau bisa anak itu udah diajarkan kan dari sekarang gimana ngurusnya, gimana bayar kewajibannya sejak sekarang, karena itu wajib. Nanti takutnya dia kenapa